Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di insyaallah hari yang penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan sebelum Ali lanjutkan, Ali ingin memberitahu kepada pemirsa di rumah semuanya bahwa Cahaya Hati Indonesia di saat syutingnya sangat mengikuti protokol kesehatan. Dari mulai masuk ke dalam studio, kita sudah menggunakan sanitizer, sudah menggunakan masker, sudah menggunakan face shield. Bahkan nanti ada jamaah yang hadir di studio semuanya sudah melewati swipe antigen. Dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam studio kecuali yang memang berkepentingan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua ya untuk menjaga protokol kesehatan. Dan baik, sebelum Ali masuk ke dalam tema-temanya, kita akan sapa dulu untuk jamaah yang hadir di studio. Assalamualaikum. Oh, merdeka. Iya, merah putih nih. Dari majelis tali mana, Bu? Al-Ikhlas Tanjung Priok. Yang benar yang mana? Dari mana tuh? Tanjung Priok doang dengarnya nih. Yaudah ya. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Ada 3 tema yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di antaranya mewaspadai dosa yang tersembunyi. Hati-hati ya, memang dosa yang tersembunyi ini gak kelihatan tapi bisa membawa kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua, rumus manis rumah tangga harmonis. Seru nih ya. Dan yang ketiga, ada 3 harta yang terbaik apa aja nanti kita akan bahas. Dan seperti biasa nanti kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Munawir Ngacir untuk ngaji yuk. Jadi tidak ada salahnya mulai sekarang siapkan Al-Qur'annya. So langsung aja yuk kita akan bahas tema kita yang pertama, mewaspadai dosa yang tersembunyi. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, long time no see di. Terima kasih waktunya. Baik, Ustadz, ini kadang-kadang kita menganggap gampang dosa yang tersembunyi. Seakan-akan hanya kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Jadi kita bisa nikmat aja gitu melakukan dosa. Boleh jadi dia juga nggak paham. Nggak paham, nah itu dia. Antara yang disembunyikan sama dia nggak paham itu adalah merupakan dosa. Mohon ilmunya guru, silahkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Biasanya kalau pandemi begini sepi di studio, sekarang sudah ada ya jamaah ibu-ibu. Ya alhamdulillah ya. Semoga kita doakan sama-sama semua nih. Pandemi ini bebas semua, diangkat semua dari negeri kita dan Amin, dunia amin, ini. amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, qabul, amin. Nah, mengenai dosa yang tersembunyi. Nah, dalam kehidupan Allah itu memberikan kita 2 motivasi agar supaya kita bergerak terus mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama motivasi khauf, yang kedua adalah roja. Khauf itu adalah takut dan roja adalah harap. Jadi takutlah kepada murkanya Allah dan selalu berharap kepada ridhonya Allah. Nah, dalam konsep seperti ini, inilah yang kemudian ada yang namanya neraka dan ada yang namanya surga. Ya, khauf dan roja. Tentu ada yang namanya punishment, ada yang namanya reward, ada yang namanya dosa, ada yang namanya pahala. Nah, dalam dosa itu ada 2 hal yang kita mesti paham. Ada dosa-dosa yang zahir, yang nampak, yang terlihat, yang orang-orang kalau melihatnya juga, serem. Orang-orang takut. Orang-orang kalau melihat itu, innalillahi, na'udzubillahi min dzalik. Nah itu dosa-dosa seperti dosa membunuh, dosa zina,
Wah, nauzubillah min dzalik. Kan dengernya aja kita udah ngeri gitu. Itu dosa-dosa yang kemudian semua orang paham, semua orang bisa lihat. Nah, ini dosa-dosa besar yang bisa kemudian membawa mereka, orang-orang yang melakukannya masuk ke dalam neraka. Tetapi kita juga tidak boleh lalai terhadap ada satu dosa yang disebut dosa batin. Dosa yang sir, yang tersembunyi. Dosa yang ada dalam dada. Apa itu semuanya? Nih pemirsa semuanya, ibu-ibu juga. Tahu nggak? Pertama, hasud, ujub, bakhil, suudzon. Itu dosa-dosa yang tersembunyi. Iya. Nah, inilah yang berbahaya. Dosa-dosa yang seakan-akan orang itu merasa bahwa ini kan tidak merugikan orang lain. Padahal kalau kita lihat, semisal dosa yang sangat mengerikan, yang pertama kali dosa ini ada di langit dan pertama kali juga ada di bumi. Dosa apa sih? Dosa hasud. Di mana yang namanya iblis ketika mendengar ja'ilun fil ardi khalifah, ada yang akan dijadikan seorang makhluk yang akan dijadikan khalifah di muka bumi oleh Allah. Dari sana sudah hasud. Iblis semua bersujud, fasajadu ilal, iblis semua bersujud kecuali iblis. Iblis gak mau bersujud. Nah itulah dosa yang pertama, hasud. Yang kemudian diikuti dengan ujub. Iblis merasa, Anda minan nar. Katanya, saya ini dari api katanya. Kenapa harus bersujud kepada yang dari mintin, dari tanah gitu. Nah ini ujub. Selain hasud, kemudian ujub. Ya. Nah kalau kita lihat, betapa dosa ini pertama kali ada di langit. Ya. Dan kemudian ketika kita memahami, Nabi Adam pun melakukan dosa. Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa. Ya. Tetapi Nabi Adam bukan dosa yang dilakukan yang dipunyai oleh iblis. Nabi Adam dosa karena melanggar perintah. Ya. Bukan dosa tadi hasud, ujub dan lain-lain. Nah kemudian ketika di dunia dosa ini juga diulangi. Oleh siapa? Ibu-ibu tahu oleh siapa? Yang pertama kali melakukan dosa ini? Oleh Qabil terhadap Habil. Dia iri, dia hasut terhadap apa-apa yang ditetapkan untuk Habil saudaranya. Terjadilah kemudian dari sini dampaknya apa? Pembunuhan. Mengerikan sekali. Nah karenanya dosa-dosa seperti ini, dosa-dosa yang seringkali orang-orang lalai terhadapnya. Bahkan dosa-dosa yang dianggap kecil, misalnya apa? Suudzon misalnya. Nih misalnya ibu-ibu, kalau ibu-ibu di sini nggak pernah, ini insya Allah solehah semuanya, amin. Tapi ada kadang-kadang ketika orang datang, ada bawa tas baru, tasnya bagus, dia lihat, semua orang lihat, bu, tuh tasnya bagus, iya cakep banget ya. Yang satu yang hasut ini bilang begini, alah paling Reddit, belum lunas, itu begitu aja udah langsung ceruk, itu hati kotor, muncul dosa, suudzon. Ini masalah yang sederhana tetapi kita mengotori hati. Kala barona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Apa yang dilakukannya itu hanya kala barona akan menambah noda, rona, kotoran, dedek. Kemana? Ke dalam kolbunya. Dan dia akan hancur kalau misalnya kolbu itu semakin lama semakin dedek. Kenapa? Karena kan kalau kolbu ya kita paham. Ada yang namanya kolbun marid. Itu hati yang sakit tuh. Orang lihat orang seneng tuh gak bisa. Waduh gak seneng. Dia seneng lihat orang susah. Itu tanda-tandanya. Ayo di sini gak ada ibu-ibu ini insya Allah. Ini di negeri antah berantah ya gitu ya. Di sini gak ada. Di sini mau ngelihat orang seneng alhamdulillah tambah rezekinya kan gitu. Tapi kalau misalnya kemudian ada yang seperti itu sebetulnya sudah mengotori hatinya. Kemudian ada yang namanya kolbun mayit. Ini apalagi, ini yang dipunyai Fir'aun. Ya ketika kebenaran datang, hatinya meyakini itu benar. Tetapi dia menolak itu semuanya. Makanya Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Katanya kan, saya inilah Rob Tuhan yang paling tinggi katanya begitu. Itu kenapa? Karena dia menolak kebenaran. Ya, orang yang paling sombong adalah orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah. Ya kan? Nah disinilah muncul. Nah karenanya berbahaya. Sangat kita harus mewaspadai. Sangat harus hati-hati terhadap dosa-dosa yang tersembunyi. Bahkan
Menurut ini Imam Syafi'i rahimahumullah. Kalau orang itu dia melakukan sesuatu yang sebetulnya dia nggak suka kalau orang lain tahu. Nggak suka kalau orang lain sampai lihat. Boleh jadi itu dosa. Nah kan boleh jadi itu dosa. Duh, saya nggak mau ditahu ini, malu nih, takut nih. Ini boleh jadi, coba lihat lagi apa yang dilakukannya. Nah ini kita harus waspada terhadap dosa-dosa yang tersembunyi seperti ini. Karenanya di saat kita mulai merasa bahwa ada yang aneh nih. Misalnya begini, orang yang kemudian malas berbagi nikmat, misalnya kita dapat rezeki. Nih Bang Ali, dapat rezeki, Bib. Tiba-tiba, ini bagi-bagi dong sama saudara-saudara, bagi-bagi sama tetangga. Tiba-tiba kita, sayang ngapain dibagiin, kan kita juga perlu buat stok dan lain-lain. Nah ini boleh jadi ini bakhil nanti, ini titik awalnya dari bakhil. Nah ini penyakit hati itu. Sama misalnya tarkus sholat, meninggalkan sholat berani, itu penyakit itu. Penyakit hati. Nah ini dosa-dosa yang tersembunyi yang kalau kemudian kita lihat dampaknya ini akan semakin besar, semakin berbahaya kalau misalnya didiamkan. Nah inilah yang kita harus waspada. Nah karenanya bagaimana sih kemudian caranya? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu bagaimana kita membersihkan jiwa itu dengan apa? Dengan memperbanyak zikir. Zikirnya diperbanyak. Kemudian kita mukhlisina lahuddin. Mulai bagaimana sih memurnikan ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Gitu. Ritual-ritual itu sebetulnya ya yang kita lakukan. Saumnya, sholatnya, sunnah-sunnah semua yang kita lakukan, sodakohnya. Itu sebetulnya sebagai benteng kita agar supaya apa? Kita itu tidak lalai dalam permasalahan dosa yang tersembunyi. Karena kalau dosa yang tadi nampak, itu kan jelas. Orang ya itu biasanya jatuh karena apa? Karena lubang yang kecil atau karena lubang yang besar. Iya, ibu-ibu kalau lihat ada lubang besar gitu kan udah ke pinggir, iya gak? Otomatis lihat, ini bahaya, hati-hati, ke pinggir. Orang lain juga bisa nasehatin, hati-hati nih, ke pinggir kan. Iya, kelihatan. Tapi kalau yang kecil gak kelihatan, kulit pisang gak kelihatan. Kepleset kita. Nah jangan melalaikan hal-hal yang kecil karena itu bisa membawa kita kepada hal-hal yang besar. Nah karenanya harus hati-hati terus. Kita harus namanya saling menasehati. Ya kan, bagaimana kita tawasobil haq, tawasobil sober. Ya kalau kita lihat ada orang misalnya teman kita nih yang kira-kira ini bahaya nih, ada dosa-dosa yang tersembunyi nih dari dia. Kita bisa lihat, kan kadang-kadang orang tuh gak bisa lihat karena apa? Biasanya orang itu pinter lihat orang lain, gak pinter lihat diri sendiri. Nah, kan itu masalahnya. Jadi bagian nilain orang lain dinilai sama dia. Wah ini nih, Bib ini begini nih, orang ini begini, orang ini. Tapi dia gak bisa nilai kepada dirinya sendiri. Nah karenanya kenapa kita juga diberikan telinga dua, diberikan mulut satu. Sebetulnya supaya lebih banyak dengar daripada kita bicara. Nah dengan itu semua insya Allah ya kita bisa nasehatin, kita bisa arahin, kita bisa ingetin. Jangan sampai tiba-tiba orang hilang nanti. Dia lupa nanti, dia melakukan hal-hal buruk-buruk. Ingat loh ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan yang kecil itu akan berbalik pada kita. Keburukan yang kita lakukan pun akan berbalik sesungguhnya. Itu yang menjadi permasalahannya. Nah karenanya untuk tadi supaya kita ngilangin nih. Ya menjaga diri kita dari dosa-dosa yang tersembunyi tadi apa? Perbanyak zikir. Jadi ingat bahwa sebetulnya ngapain sih hasut? Ngapain sih iri sama orang? Ngapain sih? Karena apa? Karena Allah Ar-Razzaq. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah yang mengatur itu semuanya. Ikhlaskan itu. Nah, kita udah yakin. Nah kalau kita yakin itu, insya Allah kita nggak akan ada keirian ke sana. Karena apa? Karena nanti kita akan paham bahwa yang terbaik buat dia tuh seperti ini. Tapi yang terbaik buat saya mungkin yang lainnya. Nah, kemudian kita harus memperbanyak yang namanya syukur. Coba syukur dalam segala keadaan. Nah, ini penting sekali dalam masa pandemi ya. Bagaimana kita masih bisa bersyukur? Ya kita lihat apakah dengan ini semuanya
pandemi ini membuat kita lebih jauh dari Allah, apa kita lebih dekat sama Allah? Nah, saya mau bicara begini, nih pemirsa, ibu-ibu nih. Yang namanya virus ada di sini, kita harus pahami kenapa sih ada virus, ada pandemi. Apakah virus-virus ini terus kemudian bikin kongres, bikin kemudian kesepakatan, yuk kita serang manusia, yuk kita bunuh manusia. Enggak kan? Tapi virus ini salah satunya ada pandemi ini karena ada kehendak Allah. Jadi kita harus tahu sebetulnya kenapa, apa ibrohnya, apa hikmah di balik ini. Nah, karenanya sesungguhnya yang namanya nikmat, yang namanya musibah diberikan kepada kita untuk apa? Agar supaya kita lebih dekat sama Allah. Nah, karenanya lihat dari pandemi ini, kalau ternyata pandemi ini mengantarkan kita lebih dekat sama Allah, lebih memperbanyak zikir-zikir kita, lebih memperbanyak istighfar kita. Ini alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu yang sia-sia. Jadi ini kita harus tarik. Oh iya, alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur malah dengan adanya ini kita bisa mendekatkan diri lebih kepada Allah. Nah, itu jadi yang pertama tadi adalah zikir, kemudian bagaimana kita bersyukur, kemudian yang ketiga masuk ke dalam bagaimana kita ikhlas. Ikhlas dalam segala hal gitu. Nah, ini memang mudah diucapkan, tapi ya kita tahu sendiri bagaimana kita kemudian melaksanakannya harus terus berlatih ikhlas, ya. Ibu-ibu, coba bagaimana sih ikhlas? Seringkali banyak dari kita ini yang nggak bisa ikhlas. Ya Allah, saya puasa udah sunnah Senin Kemis, tahajud saya nggak berhenti sepanjang malam nih kita tahajud. Tapi kenapa kok sekarang kita ini begini, susah begini, ujian banyak dan lain-lain. Nah, ini tanda orang yang kemudian nggak ikhlas, yang akhirnya jadi suuzon. Ini bahaya. Ba'da dzanni itsmun. Ada dosa dari sebagian yang namanya dzon, prasangka, suuzon tadi. Nah, makanya jangan begitu. Hati-hati, ya, hati-hati. Tapi di sini ibu-ibu ini nggak ada yang seperti itu, insya Allah ya. Amin. Amin ya. Alhamdulillah. Itulah kira-kira. Iya. Baik. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Jadi artinya yang namanya penyakit hati ini salah satu penyakit yang tersembunyi ya. Dari ujub, takabur, syirik, iri, dengki, hasad. Wah, ngumpulnya di hati semua. Iya, benar. Iya. Jadi kalau bisa kita terus zikir pagi, siang, sore kalau udah mulai agak goyang-goyang mungkin guru ya. Ya, zikir itu sebetulnya kan zikron katsiro, itu sebanyak-banyaknya zikir yang kita mampu. Artinya apa? Zikir itu kalau kita mau minum ingat Allah. Kita mau pakai baju ingat Allah. Kita masuk ruangan ingat Allah. Kita setir ingat Allah. Kita mau ketemu orang ingat Allah. Kan semua begitu. Ketemu orang assalamualaikum itu ingat Allah. Mau minum bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Jadi kita bismillah tawakkaltu, mau pergi dan lain semuanya kita kemas, kita ikat sama doa agar supaya kita ini selalu connect sama Allah. Jadi kuotanya diperbanyak nih. Amin. Jangan sampai kita tiba-tiba kuota habis. Gak bisa connect. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Ilmunya bagus banget nih ya. Sementara kita tidak pernah lepas dari penyakit hati. Semoga Allah jauhkan kita semua dari penyakit hati. Masya Allah ya. Dan insya Allah setelah ini kita akan bertemu dengan Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan. Dengan tema kita Rumus Manis Rumah Tangga Harmonis. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه
إن